Terserah Banyu. Kalau nggak pakai Gform pakai apa, Bu? Nggak pakai Gform berarti pakai matanya Banyu dong. Iya, siap satu-satu. Cek satu-satu. Nggak apa-apa, nanti lapor aja ke saya siapa yang nggak hadir gitu aja. Ya. Oke, Bu. Bu, untuk insert buku sama pinjam nggak ada, Bu? Kenapa? Insert tabel buku sama tabel pinjam. Kenapa? Nggak ada itunya, kata-katanya buat di copy paste. Nggak ada row-nya. Iya, memang nggak ada sengaja. Bikin Sengaja nanti sendiri. buat di-trigger. Oh, iya, iya. Iya, jadi di setting itu, settingan itu, Adit. Adit kan ini? Iya, Bu. Ini kita kuliahnya sebentar aja. Jadi ini ternyata kan gini deh, ini kuliah praktikum ya. Jadi kuliah praktikum itu tidak seharusnya saya habiskan untuk ngomong kayak gitu. Karena porsi waktunya adalah sebenarnya kalian praktikum. Gitu. Jadi nanti kita nggak akan lama-lama, semoga 30 menit atau paling maksimal 45 menit dah selesai. Oke? Oke. Jadi waktu yang tersisa bisa kalian pakai untuk praktikum sendiri di rumah. Saya mulai perkuliahannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trigger. Sebenarnya pengen ngasih koales C yang bab berapa itu di awal. Tapi kata Bu In trigger dulu, ya udah saya ikut trigger dulu. Jadi saya materinya ubah sedikit. Kita belajar trigger. Nah, sampai minggu depan kita juga masih akan belajar trigger. Makanya tugas pre itu sebenarnya dipersiapkan untuk 2 kali pertemuan depan saya ya. Semoga tidak ada perubahan. Trigger. Sesuai namanya trigger. Namanya trigger. Trigger adalah statement SQL yang berjalan atau running atau tertrigger ketika suatu kejadian atau event terjadi pada tabel. Jadi ada pemicunya seperti itu, makanya namanya trigger. Nah, kalau sesuatu terjadi, maka dia beraksi atau tertrigger, terpicu untuk melakukan sesuatu juga. Seperti itu namanya trigger. Trigger adalah suatu objek database yang punya nama. Dia punya nama kayak tabel, sama kayak tabel, create, tabel, buku, dan sebagainya. Nah, dia juga create trigger apa gitu, dia punya nama juga. Ya, dia berhubungan dengan tabel. Nah, berhubungan dengan tabel dan teraktivasi ketika ada event terjadi pada tabel. Nah, tabelnya di otak-atik dia bisa tertrigger sehingga melakukan sesuatu. Seperti itu. Nah, kemudian si trigger ini terhubung dengan tabel. Terhubung dia, terkoneksi. Nah, di mana tabel tersebut haruslah suatu tabel permanen. Tabelnya permanen tabel yang ada di database, yang kamu bikin lihat create table dan sebagainya. Bukan temporal table ataupun view. Kan kemarin kita udah belajar view ya. View itu cuma gambaran frozen gitu. Jadi istilahnya frozen-nya, versi frozen. Dan dia kalau ada transaksi lagi yang berikutnya dia nggak akan masuk ke view-nya. Makanya dia dianggapnya bukan tabel permanen.
Kalau temporal table ada juga di temporal waktu tertentu. Nah, nanti kita belajar temporal table kapan? Sebentar lagi kayaknya. Nah, dia harus tabel yang biasa, nggak boleh temporal maupun view. Tabel view, tabel temporal nggak boleh. Nah, sintaknya adalah create or replace. Create or replace. Kemudian bisa dikasih definer, misalnya usernya root, localhost kayak gitu misalnya. Nah, ini biasanya dipakai apa? Definer untuk mengecek aktivasi trigger. Siapa user yang punya privilege. Misalnya, kalau bukan root, ya boleh misalnya. Kalau atau apa gitu, misalnya tergantung usernya siapa yang pakai. Itu adalah definer. Nah, untuk definer ini sebenarnya persyaratannya agak banyak. Kamu bisa cek yang super dan sebagainya itu ada. Tapi kita yang biasa aja lah. Kemudian, create trigger if not exist, sama kayak table ya. Create table if not exist dan sebagainya, sama. Nah, create trigger. Kemudian, nama triggernya apa? Nama triggernya apa? Trigger name. Kemudian, diikuti dengan trigger time. Trigger time adalah waktu trigger diaktifkan. Mau kapan diaktifkan? Before or after, sebelum atau sesudah. Sebelum atau sesudah dilakukan modifikasi baris dalam tabel. Ketika kita mau ngotak-atik, kita mau ngotak-atik tabel nih, mau nambah atau mau delete dan sebagainya, mau sebelumnya atau sesudahnya. Sebelum atau sesudah dari modifikasi baris dalam tabel. Seperti itu. Sebelum atau sesudah, kemudian diikuti dengan trigger event. Kejadiannya apa? Kejadiannya dia mengindikasikan statement yang akan mengaktifasi trigger. Dapat berupa statement insert, misalnya insert, load data, dan sebagainya, replace, kemudian mengupdate sesuatu, mendelete sesuatu, mereplace sesuatu. Khusus untuk drop table sama truncate nggak akan mengaktifasi trigger seperti itu. Jadi kita mau misalnya before insert lakukan apa, after insert lakukan apa, misalnya sebelum update lakukan sesuatu atau setelah update lakukan sesuatu. Itu adalah si trigger. Begitu juga dengan delete. Before delete, after delete, gitu. Jadi kalau kita mau ngotak-atik dari suatu tabel, di mana tabel tersebut punya trigger, nanti si trigger akan teraktivasi jika tabelnya diotak-atik. Tergantung perintah triggernya apa, kayak gitu. Trigger insert, trigger update, trigger delete, dan sebagainya akan teraktivasi berdasarkan event-nya. Teraktivasinya before atau after, seperti itu konsepnya. Nah, event-nya atau kejadian dapat berupa insert, update, atau delete, bahwa trigger dapat dieksekusi sebelum atau sesudah, before atau after. Bahwa truncate table tidak mengaktifasi trigger, truncate table. Kemudian hingga DB 1023, versi 1023, sebuah tabel hanya dapat punya satu trigger untuk setiap kombinasi event atau timing. Nah, kombinasi ya, misalnya sebuah tabel hanya dapat punya satu trigger before insert trigger, triggernya before insert. Boleh punya before delete nggak, Bu? Boleh, tapi before insertnya cuma satu, before delete-nya cuma satu, before update cuma satu, kayak gitu dan seterusnya. Jadi setiap kombinasi hanya boleh ada satu, seperti itu. Nah, setelah pokoknya mulai 10, 23 ke atas boleh double. Boleh 2. Before insert lagi misalnya. Itu boleh. Nah, nih yang ditanyain Mas Adit nih. Nggak ada isinya nih. Nih, misalnya kita meng-create database perpustakaan. Kemudian kita akan membuat tabel buku. Tabel buku ada ID-nya. ID dia primary key, kemudian ada judul, ada pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, nomor rak di perpustakaannya, kemudian jumlah bukunya ada berapa eksemplar, seperti itu. Nah, ini adalah tabel buku.
Tuh. Kemudian misalnya saya bikin tabel lagi, pengen bikin tabel yang menghitung apa? Jumlah jenis bukunya. Sebenarnya ada berapa sih jenis bukunya? Di dalam database misalnya saya namai jumlah buku. Padahal ini jumlah jenis buku ya. Nah, kolomnya adalah jumlah buku. Nah, apa namanya? Ini saya inisiasi dulu bahwa si jumlah buku ini, kolom jumlah buku, tabel jumlah buku, kolom jumlah buku ini values-nya 0. Saya kasih 0. Ini akan saya hitung apa? Buat mengcounter. Counter apa? Menghitung berapa jumlah buku yang masuk. Seperti itu. Jumlah jenis bukunya yang masuk ada berapa. Gitu. Nah, next. Kemudian misalnya saya bikin trigger yang berkenaan dengan tabel buku. Create trigger, saya namai increment buku. Nah, kemudian kapan? After. Eventnya apa? Insert. Kemana ini? Ini apakah dia akan tertrigger kalau apa namanya? Kalau ada tabel yang diotak-atik siapa? On buku. On buku. For each row, untuk setiap baris. Nah, berarti trigger increment buku ini menempel sama tabel buku. Jika tabel bukunya di-insert, nah, si trigger ini akan melakukan aksi. Setelah terinsert barisnya, dia akan mengupdate. Ini aksinya. Aksinya adalah dia akan mengupdate tabel apa? Tabel jumlah buku. Dia akan apa? Mengeset jumlah buku. Di jumlah buku tadi yang awalnya 0 menjadi jumlah buku plus 1. Di-insert untuk setiap baris. Kalau ada 10 baris berarti tambah 1, tambah 1, tambah 1 terus gitu sampai berarti jadi 10. Awalnya 0 ya. Ini jadi 10 dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah trigger. Bahwa sebuah trigger punya nama. Harus punya nama. Punya nama misalnya di sini adalah contohnya adalah increment buku. Kemudian dia juga punya waktu. Mau kapan di triggernya? Setelah atau sebelum. Kalau di sini adalah after, berarti setelah event tertentu. Nah, kemudian eventnya atau peristiwanya apa? Kalau ada yang insert. Nah, kalau ada yang insert, dia akan tertrigger. Insert kemana? On buku. Tabel yang berhubungan dengan si trigger ini, on buku. Nah, kemudian ini for each row, oke. Nah, kemudian update sampai terakhir ini adalah himpunan statement yang dijalankan. Dia akan mengupdate jumlah buku. Statementnya boleh banyak nggak? Boleh. Nah, kita bahas minggu depan. Seperti itu. Ini satu aja dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman? Itu Kenapa tadi kondisinya bisa Coba satu-satu. siapa duluan? duluan aja, lagi nyanyi gue. Ya udah. Bu, tadi saya mau nanya tadi kenapa buku tadi 10 gitu? Tadi kenapa? Hah? Tadi Nanti. kenapa tadi yang Nanti ya? Nanti kalau misalnya kan tadi jumlah bukunya masih kosong ya Mas ya, baru di-create kan ya? Iya. Belum diisi kan ya? Iya. Nah, belum diisi, harapannya adalah setiap jenis buku yang di-input itu akan men-trigger apa? Men-trigger apa namanya? Suatu aksi. Aksinya nanti akan mengupdate berapa jumlah jenis buku atau jumlah barisnya ada berapa, seperti itu. Oh, iya. Gimana Mas? Berarti itu 10 yang tadi itu memang masih belum dimasukin gitu ya? Belum. Ini cuma cerita aja tadi, belum prakteknya belum, masih 0. Masih 0. Oke. Kan ya, belum diisi tabel bukunya. Saya kirain saya kelewatan sesuatu. Enggak. Kan tadi cerita, misal gitu. Kan after insert, misalnya di insert 10, berarti nanti juga dia akan mengupdate kan, sampai 10. Ada lagi?
itu berarti itu pas trigger itu kalau kita naruh buku jebret jumlah buku nambah 1 gitu kan? Bentar, ini suara saya agak kecil, saya gedein dulu. Gimana, Mas? Dan itu pas trigger itu kan after insert on buku, berarti habis kita naruh buku jumlah buku nambah 1 di setnya itu kan? Iya, increment ya nambah 1, Oke. tambah 1 baris ya plus 1, tambah 1 baris lagi plus 1 lagi kayak gitu. Jadi Siap. tadi kan saya cerita kalau kok jadi cepat lagi sih ya. Jadi kalau misalnya kita nambahnya sampai 10 baris, otomatis dia akan ditambah sampai 10 jumlah bukunya begitu. Oke, Bu. Benar. Oke, ada lagi? Ada lagi? Maaf Bu, Ya, lagi. Trigger itu bukan table berarti ya Bu? bukan. Bukan. Oh bukan. Bukan table. Trigger itu apa namanya? Sesuatu yang nempel ke tabel, dan jika tabel itu dilakukan sesuatu terjadi pada tabel tersebut, dia akan men-trigger suatu aksi. Statement itu, statementnya akan dijalankan. Ini tadi. Jadi dia bukan tabel, sama sekali bukan tabel. Tapi kalau melihat struktur triggernya seperti tabel, kalau cuma lihat ya, cuma dia punya spesifikasi kan, bahwa dia adalah trigger, namanya increment buku, triggernya increment buku, dia aksinya adalah after dan sebagainya. Ini loh, punya nama-nama dan sebagainya. Ini trigger itu bisa banyak ya. Jadi trigger A, trigger B, trigger C, trigger D itu bisa banyak sekali, bisa oleh gitu. Oke. Makasih Bu. Ya. Nah, cuman ingat bahwa contoh saya ini adalah contoh dummy. Contoh dummy istilahnya gimana ya? Ini nggak smart sama sekali. Kamu perhatikan bahwa saya membuat trigger increment buku after insert. Bagaimana kalau di delete? Apanya akan berkurang? Kira-kira tidak terjadi. Kalau memang mau counting ya berarti after insert, after delete misalnya. Itu harus ada semuanya kayak gitu. Kalau kayak gini cuma ngitung yang masuk aja. Makanya ini cuma buat contoh, dan contohnya sangat dummy banget. Clear ya? Apalagi? Clear, Bu. Ada lagi? Silahkan sebelum saya maju. Ada? Oke, saya lanjut loh. Nah, oke. Ini sebelum di-insert, jumlah bukunya tadi 0. Tadi, nih, jumlah bukunya 0. Bahwa kita bikin tabel jumlah buku, bukunya kita set values-nya 0. Ini untuk nilai awal. Ini sebelum insert. Kemudian ketika saya insert buku, values, ini ada 5 baris. BU 001, 002, 003, 004, 005. Ini ada 5. 5 masuk nih ke dalam tabel buku. Nah, berarti kan dilakukan sesuatu pada buku, dan dia adalah perintahnya insert. Karena perintahnya insert dan dilakukan ke tabel buku, makanya si triggernya berjalan, running. Si triggernya running. Setelah di-insert, dia akan melakukan aksi, menjalankan statementnya. Bahwa statementnya dia adalah mengupdate tabel jumlah buku. Dia akan mengeset jumlah buku jumlah buku sama dengan apa? Jumlah buku jumlah buku plus 1. Mengcounting, menghitung jumlahnya. Ingat, ini adalah for each row. Setiap baris, untuk setiap barisnya. Karena dia ada 5 baris, makanya dia akan counting. Berarti ada 5. Awalnya 0, tambah 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Sekarang setelah after insert, setelah selesai insert nih, nah, kalau kita cek jumlah bukunya akan menjadi 5. Bukunya 5. Ini tertrigger. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Kalau Belum, Bu. delete gimana? Ya, Kalau delete. kalau di delete, ya kamu tinggal bikin tambah trigger lagi, Mas. Misalnya, create trigger apa namanya, decrement buku misalnya. After delete on buku for each row, kayak gitu misalnya. Kamu bisa update jumlah buku -1. Ya enggak? Delete tabelnya, Bu. Kalau di delete table-nya, sebentar, sabar, habis ini ya. Kamu ngerjain Scrum ya? Belum, Bu. Nanti tunggu. Ada lagi pertanyaan tadi kayaknya ada yang mau ngomong? Gak ada? Sampai sini clear ya? Clear, Bu. Oke. Clear. Nah, bahwa si trigger ini sama kayak table bisa di drop. Trigger itu bisa di drop karena strukturnya sebenarnya mirip table ya. Cuma dia adalah untuk beraksi gitu fungsinya. Nah, statementnya adalah drop trigger nama trigger. Misalnya saya mau hapus trigger yang ini nih, increment buku. Berarti drop trigger increment buku. Selesai. Hilanglah si trigger. Nah, kemudian trigger juga akan terdrop jika tabel yang berasosiasi dengan trigger tersebut di drop. Dia akan ikut hilang jika tabel yang berasosiasi juga dihapus. Sekarang saya tanya, tabel manakah yang terasosiasi dengan trigger increment buku? Buku sama jumlah buku, Bu. Buku, Bu. Tabel buku, Bu. Buku. Ini loh yang di sini loh. Tabel yang berhubungan buku. Jadi kalau si buku itu di drop, triggernya otomatis ikut hilang. Jumlah bukunya hilang nggak tabelnya? Hilang. Tabel jumlah bukunya hilang nggak? Ini kan ada tabel jumlah buku nih. Yang digunakan apa untuk mengupdate? Ini kan statementnya untuk update ya. Nah, kalau bukunya di drop, trigger increment buku juga akan hilang. Kan? Bukunya hilang, increment bukunya ikut hilang. Karena dia nempel, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah si jumlah buku ini ikut hilang? Tidak, Bu. Enggak, Bu, enggak. Enggak hilang, tapi Kosong. Tapi jumlahnya 0. Tidak bisa diupdate lagi berarti. berarti tidak bisa diupdate. Benar. Karena tidak ada yang men-trigger untuk mengupdate lagi. Kayak gitu. Kecuali ada trigger-trigger lain. Bukan kosong ya. Kalau tadi udah keisi 5, ya udah stop di situ. Kayak gitu. Kan dia menunggu sesuatu untuk mengupdate kan. Kalau tidak diupdate lagi, ya udah. Kayak gitu aja terus. Kayak gitu. Tuh, kalau ya? Kalau drop table, habis itu bikin table yang sama lagi, habis itu insert lagi, apakah dia bertambah lagi triggernya atau Triggernya harus dibikin lagi. Kan Oh, tadi ikut berarti hilang. saya kira itu. Jadi kebayang nggak Mas? Jadi gini, misalnya kamu punya table. Terus trigger itu, misalnya bayangkan kamu berdiri di suatu tempat, kemudian ada yang megangin kamu gitu. Gitu. Kemudian kamu pergi, ya udah yang megangin juga nggak ada gitu. Selesai. Gitu. Nanti kalau kamu bikin lagi, bikin trigger lagi. Terdelete berarti ya, Bu? Iya, bareng. Oh iya. Karena dia nempel. Memastikan oke. Karena dia nempel. Yang nempel itu menghilang. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Ini kuis Chrome nih yang paling bawah. Ini saya tadi main-main aja nih sebenarnya. Kemudian show trigger. Melihat trigger. Sama kayak melihat tabel ya. Perintahnya juga sama, show tables gitu.
Ini show trigger. Nah, cuman dia kan strukturnya udah punya sendiri ya. Triggernya namanya apa? Increment buku. Kemudian saya punya trigger di situ juga hapus data pinjam misalnya. Kalau si increment buku ini dia punya eventnya insert. Kalau hapus data pinjam eventnya delete. Kalau si increment buku nempel sama tabel buku. Hapus data pinjam nempel sama tabel pinjam. Kemudian statement increment buku dia akan apa? Kalau ada yang insert, kemudian after, ya kan? After insertnya ini, after insert ke dalam tabel buku, maka lakukan update jumlah buku, update table jumlah buku. Dengan cara set jumlah buku sampai dengan ini. Nah, tapi kalau misalnya ini ada nilai nih, misalnya saya bikin trigger lain ada di dalam situ, hapus data pinjam, dia akan mendelete. After delete, bukan akan mendelete ya. Setelah ada yang di-delete di tabel pinjam, maka dia akan apa? Mengupdate buku, set buku sampai dengan ini. Ini adalah trigger yang ada di dalam database saya, seperti itu. Show triggers. Bisa juga show trigger ini berdasarkan namanya. Triggerku namanya apa? Kayaknya yang ada hubungannya sama buku-buku. Oke, show trigger select buku. Yang ada kata bukunya, kayak gitu. Oke, ini ada trigger increment buku. Jadi buku muncul. Kemudian, berdasarkan eventnya. Show triggers where event like insert, keluarlah si increment buku ini. Kalau like delete, nanti kemungkinan yang keluar adalah hapus data pinjam, karena dia eventnya adalah di delete, gitu. Nah, berdasarkan eventnya. Oh, udah selesai nih. Kemudian tugas triggernya adalah tugas trigger 1, minggu depan trigger 2. Kerjakan pre-activity, minta tolong buat database berserta tabel-tabelnya yang sudah saya upload, ya. Tinggal copy saja, pokoknya harus ada kegiatan sebelum dan sesudah gitu. Jadi meskipun simpel-simpel, pokoknya record-nya harus ada gitu. Kalau saya bikin susah semua, depan sama belakang, nanti kamu stres. Nanti kemungkinan database ini saya akan lanjut pakai untuk di trigger 2. Kayak gitu. Nah, kerjakan pre-activity-nya. Nah, DP dalam pre-activity itu akan digunakan dalam tugas ini. Oke. Dan selanjutnya, insya Allah. Kemudian, apa? Buatlah trigger dan lakukan insert yang memicu trigger. Sesuai dalam materi ini. Minta tolong redo. Kerjakan seperti yang saya bikin di slide PPT ini. Kayak gitu. Kerjakan seperti yang di slide PPT ini, bikin trigger, lakukan insert, kemudian lihat apakah triggernya jumlah bukunya bertambah dan sebagainya. Kemudian droplah trigger yang sudah ada, bukan table ya, triggernya minta tolong di drop. Apakah nanti kemudian kamu show lagi apakah masih muncul atau tidak gitu. Boleh, kayak gitu juga boleh. Nah, setelah di drop, saya pengen ini tugas yang benar-benar yang nggak ada di sini, yang nggak ada di tutorial ini adalah buatlah trigger baru dengan nama hitung jumlah buku. Hitung jumlah buku. Apa dia? Yang menghitung jumlah buku, actionnya akan yang menghitung jumlah buku dari tabel buku, kolom jumlah buku. Dengan kasus bahwa perpustakaan membeli buku baru dengan jumlah tertentu, sehingga si trigger akan mengupdate tabel jumlah buku berdasarkan insert. Kayak gitu. Mari kita lihat dulu tadi tabel ini, bahwa di sini ada jumlah buku integer.
dia diupdate. Ini lihat nih. Dia diisi dengan jumlah bukunya, misalnya nih. Buku yang pertama ada 15, yang kedua ada 25, yang ketiga 10, yang keempat ada 5, yang kelima ada 20. 20 piece gitu. Berarti minta tolong si trigger ini di jum buku ini diisi dengan apa? Penjumlahan dari kolom apa? Kolom jumlah buku. Dimasukkan ke sini. Kolom jumlah buku ini. Caranya gimana kayak kalau menjumlahkan kolom? Pakai statement apa? Sum. Oke, sip. Di sum. Sum, hitunglah, masukkan ke sini. Nah, dia nanti akan apa? Men-trigger. Dia akan tertrigger jika ada insert. Kalau ada insert into buku, value-nya sekian, ini nanti kalian masukkan nih. Nah, kalian masuk, harapannya adalah supaya si trigger itu menghitung. Bikin yang simple aja, yang penting logikanya masuk. Saya caranya seini apapun saya masih oke. Yang penting logikanya harus masuk kayak gitu. Kerjaan apa namanya kalau kita mainan kayak gini ya, banyak cara menuju Roma. Jadi nggak hanya satu cara akan anggap benar, itu enggak. Jadi teknik apapun asalkan logikanya masuk dan itu berjalan dengan benar, do the right thing and do the thing right. Jadi lakukan sesuatu dengan benar dan lakukan apa namanya lakukan sesuatu dengan benar dan lakukan sesuatu dengan benar, lakukan kebenaran. Ini gimana sih? Lakukan sesuatu dengan benar dan do the right thing. Lakukan hal yang benar. Seperti itu aja. Lakukan hal yang benar dan lakukan sesuatu dengan benar. Seperti itu. Nah, ininya itu aja. Jadi saya nggak matok harus tekniknya harus kayak gini. Nggak ada yang kayak gitu. Semua orang punya jalan logik sendiri-sendiri. Saya menghargai semuanya. Kemudian tunjukkan nih bahwa tabel jumlah buku sudah terupdate berdasarkan trigger tersebut. Kemudian dokumentasikan, jangan lupa filenya doc atau docx atau PDF juga boleh, salah satu saja tidak apa-apa. Format nama filenya adalah nim_tugas 3. Tugas pertemuan 3 maksudnya. Ada pertanyaan? Bu, yang poin 2 sama poin 3 maksudnya apa, Bu? Saya tadi ini kurang dengar tadi. Buatlah trigger ini, Buatlah trigger sama drop. Ya. Halo? Maksudnya ini? Iya, Bu, iya. Yang nomor 2 sama 3. Nomor 2 sama 3 ini sesuai yang di sini, Mas. Sesuai di sini. Nah, kan buat trigger, ya kan? Kemudian insert. Seterusnya. Tapi versimu gitu. Jadi sama persis. kemudian jangan lupa di drop kayak gitu. Itu sama. Oh, gitu. Ya, oke, Bu, ya. Jadi intinya memastikan bahwa ini tuh nggak cuma saya yang ngerjain, tapi kamu juga kerjain ya gitu. Sebelum dapat tugas yang sebenarnya. Nah, tugas sebenarnya mulainya dari sini nih, buatlah trigger baru. Seperti itu. Tapi sebelum itu saya pengen teman-teman ketik dulu yang udah ada gitu. Clear? Clear ya? Bu, mau nanya dong, Bu. Boleh. Yang buatlah trigger baru itu pakai tabel yang buat trigger baru dengan nama hitung jumlah itu masih pakai tabel yang jumlah buku, Bu. Yang jum buku itu kan masih pakai yang jum buku. Iya, boleh. Mau bikin baru lagi juga boleh, terserah. Oh, baru juga boleh. Ya, boleh. Tapi ingat ya, dari tabel buku. Oh iya, kalau kolomnya jumlah buku.
Nah, kalau dia akan mengupdate tabel jumlah buku. Kalau jumlah bukunya tadi kamu kosongin dulu juga boleh. Kamu bikin tabel jumlah buku, kamu drop dulu, kamu bikin lagi juga boleh. Terserah, pokoknya tabel yang diupdate adalah jumlah buku, kemudian yang tertrigger adalah tabel buku. Begitu. Pokoknya ini bikin bingung aja. Namanya sama-sama. Iya, namanya sama semua. Karena kalau nggak dilakukan kelihatannya bingung, tapi kalau udah dikerjakan, walah gini doang toh. Simple banget. Ini udah ketak-ketik, ini udah selesai nih kayaknya. Ayo silakan presentasikan. Kayaknya tadi udah ada yang ketak-ketik. Ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup, bener ya. Kita akhirin nih. Harapannya setelah saya akhiri ini, harapannya teman-teman bisa langsung mengerjakan pre-activity sama tugasnya sekalian semuanya gitu. Jadi setelah ini kamu nggak usah nanggung, meskipun deadline-nya masih lama ya. Saya satu takut lupa, kalian lupa nih. Yang kedua adalah manfaatkan waktu sebijak mungkin. Jadi ini selesai lebih awal, memang fungsinya adalah ini jam praktikum, harusnya kalian praktikum seperti itu. Karena kalau saya masih online kayak gini, saya nggak yakin kalian sambil ngerjain tugas gitu, saya nggak yakin gitu loh maksudnya. Susah lah. Nah makanya silakan dimanfaatkan untuk praktikum. Harapannya cepat selesai, jadi nanti kamu nggak makan waktu lain bisa dipakai untuk mengerjakan tugas yang kuliah lain yang lebih berat, karena ini sangat gampang, ini sebentar juga selesai. Silahkan dikerjakan di jam ini, seperti itu. Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita berfoto bersama-sama. Sebentar nih, siapa ini yang... Mari kita foto bersama-sama. Sebentar, saya cek layout biar sampai 49. Bentar. Habiskan semuanya. Silahkan di on cam. Nah, kelihatan semuanya. Udah pada mandi belum nih? Kayaknya banyak yang belum mandi deh. Udah, Bu. Banyu atau seno belum, Bu? Kalau banyu mah biasa kayaknya. Emang udah biasa, Bu. Gimana ya? Kamu mandinya sehari sekali atau seminggu sekali? Situasional, Bu. Kayak, walah, seminggu sekali bisa. Gak apa-apa, Dwi Febriansyah. Kalau nggak bisa on cam nggak masalah. Saya print screen ya. 1, 2, 3, print screen. Bentar, saya paste dulu. Sekali lagi, 1, 2, 3, print screen. Kalau perempuan tuh natural banget. Kalau kayak gini pengennya benerin jilbab. Serius, saya juga iya. Jadi kalau lihat, apalagi ngelihat, coba teman-teman pin diri sendiri gitu. Pin ke video kameranya sendiri-sendiri gitu. Kalau perempuan ya, saya sendiri langsung bawahnya jilbabnya benerin atau apa gitu. Kalau laki-laki lebih tahan. Rambutnya gini-gini juga nggak apa-apa ya Mas ya? Mas Muhammad Dipangga? Tidak masalah Mas. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua atas semangatnya hari ini. Semoga bermanfaat kuliahnya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan praktikum. Semoga cepat selesai. Semoga tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, dah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.
Jadi kayaknya sepertinya materi tambahan. Hari ini kita masih akan bahas trigger. Nah, masih ingat sintagnya trigger, create trigger, dan sebagainya. Nah, cuman ketika kita punya code SQL yang agak panjang, beberapa statement seperti itu, kita bisa pakai enclosure begin end. Seperti itu. Nah, cuma begin end ini untuk membedakan sama code SQL sendiri, biasanya kita pakai delimiter. Delimiternya kita ubah delimiter, tambah delimiter seperti ini. Misal ini standarnya biasanya dipakai adalah $. Nah, ini nanti untuk menutup begin end-nya. Nah, kemudian setelah selesai membuat trigger, nanti delimiternya bisa dikembalikan lagi ke titik koma standar SQL. Nah, masih ingat ya teman-teman semuanya, kalau trigger itu punya aksinya apa dan waktunya kapan, seperti itu. Nah, misalnya waktu trigger itu adalah before sama after, sebelum atau sesudah. Kemudian eventnya, kejadiannya atau aksinya itu ada insert, update, dan delete. Nah, jadi dalam suatu tabel itu bisa dilakukan kombinasi before, after, insert, update, delete. Totalnya ada 6. Untuk MySQL sama MariaDB versi lama, itu cuma bisa before insert misalnya, itu cuma bisa ada sekali. Nah, after insert 1 dan sebagainya, before update 1, after update 1, before delete 1, after delete 1. Masing-masing hanya bisa 1, seperti itu. Cuma untuk yang versi agak baru ke sini-sini, dia bisa double, bisa double seperti itu. Nah, 6 juga udah banyak ya di dalam satu tabel. Nah, kemudian sebenarnya trigger ini nanti dibahas di teori mungkin. Trigger ini sebagian itu memang sebagian orang lebih suka mainnya di aplikasi bukan di database-nya. Jadi daripada men-trigger, mending dari sisi aplikasinya, misalnya pakai PHP, ya udah kode PHP-nya jalankan seperti ini. Itu biasanya yang dilakukan orang seperti itu. Jadi nggak banyak membuat trigger di database. Itu yang kejadiannya sebenarnya. Cuman mengetahui ini tidak menyakitkan juga, jadi ini juga penting. Bisa kita otak-atik di level database ataupun bisa dari sisi aplikasi. Nah, misalnya membuat trigger nih, sebagaimana telah kita pelajari minggu lalu, kita sudah membuat trigger sederhana, satu statement, udah lumayan. Nah, kemudian misalnya dengan database yang kemarin, masih ingat lah ya, database perpustakaan, ada buku, ada pinjam, ada usernya, ada siapa yang minjem, dan sebagainya. Kemudian, misal kita diminta untuk membuat log apa nih? Setiap ada perubahan pada tabel buku. Nah, untuk merecord semua aktivitas perubahan yang dilakukan. Nah, biasanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bukti, terus laporan, dan sebagainya. Macam-macam fungsinya. Jadi, seperti kamu punya mainan kalau kita browsing dan sebagainya kan semuanya punya log. Nah, harapannya segala hal yang kita lakukan ke database atau table itu juga ada lognya, seperti itu. Nah, ini misalnya kita akan membuat log di tabel buku. Nah, misalnya tabel bukunya kita update, namanya perpustakaan ya. Misalnya kita mau update entah misalnya jumlah bukunya, bisa ada buku yang rusak, berarti mungkin akan dikurangi, yang rusak nggak dipakai lagi misalnya. Kemudian misalnya salah nulis judul, typo, dan sebagainya mungkin akan diupdate. Kemudian pokoknya banyak hal seperti itu. Mungkin ada kesalahan, namanya input manusia ya, sering terjadi salah. Nah, tetap kita akan simpan ke dalam log. Bisa juga hal-hal seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya gimana? Ada 20 buku kok tinggal 10. Nah, ini siapa yang ubah kayak gitu. Kapan berubah dan sebagainya. Jangan-jangan bukunya dibeliin 20 tapi yang di perpus cuma 10 seperti itu. Di database-nya ada yang ganti kayak gitu. Itu bisa juga semuanya itu bisa terjadi ya.
Jadi misalnya nih kita mau membuat table log buku nih. Nah, kita mau kasih ID-nya dulu, ID log buku supaya gampang, auto increment saja, auto increment. Kemudian kita simpan semua yang mungkin diubah dari tabel buku. Ada ID buku, lama baru, sebelumnya gimana, setelah diupdate gimana, judulnya, pengarangnya lama baru, penerbit lama baru, tahun terbit lama dan baru, nomor rak, misalnya pindah rak. Nanti nggak jadi pindah rak yang lama kapan? Kan makanya butuh log. Nah, rak lama, rak barunya mana, kemudian jumlah buku lamanya, misalnya jumlah buku barunya berapa. Misal terjadi update. Kemudian kalau mau cek aksinya juga itu sebenarnya apakah diupdate, apakah ada yang mendelete, bukunya menghilang semuanya dan sebagainya, atau seperti apa. Kemudian kapan dilakukan perubahan, bisa juga nanti ketika sudah pakai level aplikasi, kan ada user-user ya, nanti bisa ditambahin juga usernya siapa yang atas nama siapa aplikasinya itu dibuka, seperti itu. Misalnya petugas administrasi atau siapa. Nah, kemudian kita akan membuat trigger berupa update nih pada tabel buku dan menyimpan lognya di tabel log buku di DB perpustakaan. Nah, saya membuat trigger sebelum update buku. Nah, triggernya namanya sebelum update buku. Dilakukannya apa? Before update. Before update, sebelum diupdate pada tabel buku untuk setiap baris, lakukan apa? Insert ke dalam log buku. Nah, set ID buku lamanya adalah ID yang lama, kemudian ID buku barunya adalah ID buku yang baru. Judul lama, old ini untuk menyimpan sebelum diupdate ya. New itu adalah table yang baru. Itu. Setelah diupdate, hasilnya kayak apa. Jadi dia untuk mengetahui perubahan itu cukup kasih statement old sama new. Seperti itu. Jadinya lebih gampang. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk sebelum update buku berarti aksinya adalah update. Kemudian waktunya adalah waktu saat itu dilakukan perubahan. Nah, misalnya saya mengupdate buku. Nah, awalnya 30, saya otak-atik jadi 15. Saya set jumlah buku sama dengan 15. Di mana ID bukunya adalah BU006. Buku machine learning ini saya ubah dari 30 jadi 15. Misalnya salah nyatet lah atau apalah seperti itu. Nah, dari 30 menjadi 15. Nah, di tabel log buku otomatis dia akan tersimpan. Ini sebenarnya panjang ya, sampai sini semuanya ada ID buku lama, ID buku baru, dan seterusnya. Cuman perubahannya kan cuma di jumlah ya. Jadi jumlah buku lamanya ada 30, jumlah buku barunya 15. Bahwa aksinya adalah update, waktu di-update-nya adalah tanggal sekian, jam sekian. Seperti itu. Ini men-trigger update. Nah, kalau tadi hanya update saja, nah berarti belum semuanya tertangani. Bagaimana kalau ada yang mendelete? Bagaimana kalau ada yang menginsert? Seperti itu. Nah, kok di samping ini adalah trigger yang menyimpan record log kalau ada record yang di-delete. Nah, saya bikin create trigger sebelum delete buku. Nah, before delete on buku for each row. Masukkan ke dalam tabel log buku, set ID buku yang lama adalah old, yang ID buku yang old, yang lama, kemudian ID buku barunya saya set menjadi 0, karena dia kan di-delete, seperti itu. Nah, dan seterusnya, aksinya adalah delete, waktunya adalah now, seperti itu. Nah, ini adalah untuk membuat trigger sebelum delete buku. Tugas pre-activity-nya, udah pada ngerjain belum? Belum, Bu. Belum. Ya, nggak apa-apa. Sampai kayaknya waktunya agak panjang, saya lupa. Tugas pre-activity-nya adalah bikin trigger setelah insert buku. Setelah insert, sama seperti namanya, saya pengen teman-teman membuat
trigger namanya setelah insert buku. Nih, after insert on table buku ya. Nah, after insert nanti silakan diinsert ke dalam log buku. Mirip-mirip seperti ini semuanya sama aja, nggak terlalu banyak perubahan. Saya harap ini gampang sekali, 5 menit selesai, nggak nyampe lah selesai ini kalau cuma ini aja ya. Cuma karena tabelnya dan sebagainya mungkin jadi cek sana cek sini jadi lebih dari 5 menit. Sebenarnya kalau bikin triggernya saya yakin cepat. Itu. Nah, kemudian lognya tadi simpan ke dalam tabel log buku di log yang sama. Seperti itu. Jadi nanti ada update, ada delete, ada insert seperti itu. Nah, misalnya trigger delete ini sebelum delete buku kita jalankan delete from buku di mana ID bukunya BU006. BU006 di delete, seret satu baris. Nah, jadi buku machine learning-nya hilang. Tadi udah diupdate dari 30 jadi 15, sekarang hilang. Nah, sekarang hilang, karena udah hilang, oke, dia akan masuk ke log buku. Nah, ini saya potong di sini. Jumlah buku lamanya misalnya sebelumnya 15, jumlah buku barunya 0. Karena saya tadi set 0. Nah, nggak ada, karena aksinya adalah men-delete. Suka-suka sih ini. Nah, waktunya kapan juga tersimpan. Seperti itu. Ini untuk men-trigger delete. Aksi delete, event delete. Nah, kemudian contoh lainnya. Ingat ya, contoh ini adalah sekedar contoh untuk keperluan pendidikan. Ini tidak menggambarkan kejadian sebenarnya real di lapangan, karena di lapangan biasanya lebih kompleks. Seperti itu, jadi biasanya akan tetap terjadi perbedaan. Nah, ini hanya untuk mempermudah pengajaran saja. Jadi, tolong abaikan narasi saya yang kurang bagus atau kasus yang kurang keren. Nah, misal diperlukan suatu tabel nih, yang mencatat apa? Kondisi availabilitas. Ada nggak sih bukunya? Berapa sih yang ada, yang sedang dipinjam berapa, yang ada di perpus berapa, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini pengen lihat nih dengan cepat. Oke. Nah, kita mau bikin tabel baru namanya jumlah buku sekarang. Nah, ini tabel jumlah buku sekarang ini akan menunjukkan kondisi saat ini. Yang ada di perpustakaan dan bisa dipinjam ada berapa, yang sedang keluar ada berapa. Seperti itu. Nah, saya buat tabel jumlah buku sekarang, ID jumlahnya, ID bukunya, judul bukunya, jumlah buku masuk sama jumlah buku keluar. Nah, jumlah buku masuk ini adalah jumlah buku yang available, kemudian jumlah buku keluar adalah jumlah buku yang sedang dipinjam. Nah, kemudian sebagai inisiasi, bayangkan sebelum terjadi transaksi, sebelum ada transaksi pinjam-meminjam, nah, kita input dulu ke dalam tabel jumlah buku sekarang ini, apa? Jumlah buku total itu ada berapa sih? Kita lihat di tabel buku. Nah, kita ambil di tabel buku, jumlah buku totalnya ada berapa? Nah, misalnya nih, insert into jumlah buku sekarang, ID buku, judul buku, jumlah buku masuk, ambil ID buku, judul, sama jumlah buku dari tabel buku. Jumlah buku sebenarnya ada berapa sih totalnya? Ada sekian. Ini sebelum ada transaksi pinjam-meminjam. Nah, jadi tabel jumlah buku sekarang ini nanti akan diupdate ketika ada yang meminjam dan ada yang mengembalikan. Kalau dipinjam berarti nanti keluarnya bertambah, masuknya berkurang. Kalau dibalikin berarti masuknya bertambah, keluarnya berkurang. Seperti itu. Nah, ya jangan lupa jumlah buku masuk sama jumlah buku keluar, defaultnya 0. Jangan di nullin ya. Nanti nggak bisa di-increment. Kemudian untuk mencatat buku keluar dan masuk, misal kita buat trigger yang mencatat kondisi jumlah buku. Jika suatu buku dipinjam, kalau ada buku yang dipinjam, masuk ke tabel pinjam, nih, berarti ada yang di-insert baru ya, tanggal pinjam terkonfirmasi,
maka buku masuk akan berkurang dan buku keluarnya akan bertambah. Jika suatu buku dikembalikan, tanggal kembali diupdate, maka buku keluarnya berkurang dan buku masuknya akan bertambah. Itu ini dari tabel pinjam. Ada baru yang masuk nih, row baru atau record baru masuk. Jumlah pinjamnya berapa, tanggal pinjamnya kapan, berarti itu akan menjadi pengurang. Jumlah pinjam ini akan menjadi pengurang dari tabel ini tadi. Jumlah buku sekarang akan berkurang. Dipinjam 2, oke, langsung keluar 2, seperti itu misalnya. Nah, ketika dibalikin berarti tanggal kembalinya terinsert kan? Nah, nanti berarti kan diupdate row-nya. Ketika buku dikembalikan, nah, dengan ID pinjam sekian, nih, ada buku yang dibalikin. Tanggal kembali terkonfirmasi, berarti nanti akan berkurang. Berkurang apa? Jumlah buku keluarnya berkurang, jumlah buku masuknya bertambah. Seperti itu seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seharusnya mengatur waktu dan event trigger. Nanti bisa dieksplorasi sendiri. Apakah ada pengaruhnya? Apakah insert, update, delete dengan kondisinya apa? Itu dicek. Apakah boleh misalnya tabel pinjam itu di-delete, misalnya satu row, boleh apa tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian, misal jika ada insert ke dalam tabel pinjam, ada yang melakukan peminjaman, maka jumlah buku masuk akan berkurang dan jumlah buku keluar akan bertambah. Nah, kita buat triggernya setelah insert pinjam. Misalnya, nih, after insert, setelah diinsert ke dalam tabel pinjam. Kalau ada yang diinsert ke dalam tabel pinjam, kita akan mengupdate jumlah buku sekarang. Update-nya bagaimana? Jumlah buku masuknya adalah jumlah buku masuk, yang saat itu ada berapa, dikurangi new jumlah pinjam yang baru. Kemudian jumlah buku keluar adalah jumlah buku keluar ditambah jumlah pinjam yang baru. Seperti itu. Kalau jumlah masuk, berarti dia kurangi, jumlah buku keluarnya akan bertambah karena sedang dipinjam. Di mana apa? Jumlah buku sekarang, ID buku sama dengan new ID buku. Seperti itu. Ini berdasarkan ID buku. Nah, setelah kita tes misalnya ID pinjamnya PJM 006, buku 003 dipinjam 1. Nah, setelah kita jalankan, nah maka bahasa si dasar ini yang awalnya 10 menjadi buku masuknya tinggal 9, sementara yang dipinjam ada 1. Karena keluar atau dipinjam 1. Nah, kemudian ini adalah tugas post activity-nya. Materi nggak banyak. Nah, buatlah trigger yang mencatat jika buku dikembalikan. Tadi kan dipinjam ya. Ini dipinjam, oke, dipinjam. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalikin lagi bukunya? Nah, silakan coba dengan mengembalikan buku yang telah dipinjam sebelumnya, kemudian coba juga dengan peminjaman lain dan pengembalian lain, boleh diotak-atik. Kemudian ekstranya ini nggak wajib, yang bisa saja silakan dieksplorasi dan catat hal-hal yang belum terhandle dalam pencatatan peminjaman. Khusus pencatatan peminjaman ya. Nah, berikan ide bagaimana mengatasinya dengan trigger. Kalau ada hal-hal yang misalnya ambigu dan sebagainya atau nggak pas, kalian bisa sampaikan di ekstra ini yang tidak wajib. Seperti itu. Jadi tugas pokoknya ada pre-activity sama post-activity masing-masing 1 trigger. Nah, sekarang adakah pertanyaan? Ya? Bu, kalau di CMD itu bisa kan Bu ya? Apa? Yang tadi itu yang N. Bisa. Apa namanya? Bisa. Zaman dulu Belum saya gitu. pakai CMD juga, tenang aja. Siap Bu. Bisa. Bu,
Reactivity-nya itu yang di PPT kan berarti kan Bu ya? Iya, kan di sana juga saya kopas doang kok. Oke Bu, saya ikutan kopas juga deh. Nggak, maksudnya ini loh, tulisan kan di di apa namanya, di dalam reaktif kan saya tulis ini, saya copy paste maksudnya soalnya ini saya kopas. Insya Allah sama. Bu, mau tanya lagi dong Bu, masih Ya. bingung Bu, delimiter itu gimana Bu maksudnya? Delimiter ini loh, buat mengakhiri statement, tapi untuk yang trigger ini, di begin end ini loh, begin end. Perhatikan di sini ada dolar-dolar ya. Nah, ini adalah untuk mengakhiri statement di dalam trigger. Tapi kalau untuk statement SQL-nya harapannya juga tetap titik koma sih. Seperti itu. Nah, untuk membedakan, gimana sih? Untuk membedakan mengakhiri statement dalam trigger dengan statement SQL-nya gimana? Googling deh. Loh. Saya bahasanya agak berlibat. Nah, googlingnya apa? Mengapa apa ya menggunakan delimiter dalam trigger? Nah, ini apa ini? Saya sebut nih. Pada saat kita mendefinisikan dan sebagainya akan muncul problem penggunaan titik koma. Nih, pada statement SQL yang merupakan bagian dari objek tersebut. Nih. Nah, karena MySQL secara default menganggap titik koma sebagai delimiter, pembatas dari suatu statement. Nah, akhirnya pembuatan objek yang punya beberapa statement tidak akan berjalan sempurna karena berhenti di tengah jalan. Nah, makanya solusinya adalah apa? Menggunakan delimiter selain tanda titik koma. Nih, ada yang pakai garis lurus ini, ada yang pakai dolar, dan sebagainya, macam-macam penggunaannya. Sangat sederhana, sebelum mendefinisikan objek, kita pakai statement delimiter ini dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru dibalikin lagi. Seperti itu. Berarti delimiter itu bisa masukin banyak titik koma di dalam satu tempat gitu apa gimana sih maksudnya? Titik komanya 2 kali dan sebagainya. Silakan aja buat mainan ya. Buat mainan. Iya, dulu saya juga buat mainan kayak gitu. Jadi nanti inget ya, tapi balikin lagi. Ini dibalikin lagi, delimiternya titik koma lagi. Nanti kalau enggak suka kalau bikin statement SQL berikutnya suka error. Jangan lupa ini dibalikin lagi. Saya masih ingat banget itu zaman saya kuliah S1, suka lupa. Salah di mana? Perasaan nggak ada yang salah. Saya bolak-balik. Ternyata saya lupa balikin delimiter titik koma. Oke. Bu. Zaman dulu. Ya. Berarti delimiter ini dipakainya supaya nggak usah. Jadi habis kalau berarti nggak boleh kayak nggak selesain satu aja gitu ya. Berarti kayak trigger habis itu langsung insert gitu ya, Bu. Ya, itu tadi untuk membedakan kan ini kan dia create sama insert di tempat yang sama itu. Berarti dia bisa melakukan 2 komen dalam satu tempat dong, Bu, delimiter tuh, Bu. Ya nggak sih, Bu? Bisa banyak. Bisa banyak ya, Bu? Bisa banyak. Misalnya di sini insert into ini kan. Kamu sini tambahin lagi, misalnya insert juga ke tabel yang lain tuh bisa. Bisa kayak contohnya create abis itu insert di yang sama itu nggak apa-apa, Bu, gitu. Maksudnya di ini yang sama di dalam begin end. Iya. Di dalam trigger yang sama. Iya. Maksudnya ini saya masih bingung gitu delimiter itu. Jadi gini loh, misalnya ini kan misalnya nih contoh yang di web ini ya. Ini kan ada begin end, kemudian ini ada insert gitu kan. Insert values ini. Nah, misalnya ini kamu tambah lagi, itu bisa. Tapi kan pemisah, misalnya insert ini ke tabel, misalnya tabel A, kamu mau insert juga ke tabel B. Seperti itu. Nah, pemisah antar insert itu kan titik koma, seperti itu. Clear? Halo? Iya, Bu. Nah, ini kan dianggapnya kan satu statement kan, insert ke dalam value sekian. Nah, itu adalah satu statement.
Kalau nambah lagi, insert yang lain dan sebagainya, entah pakai tabel yang lain dan sebagainya. Jadi satu trigger tapi actionnya banyak kayak gitu. Delimiter itu cuman bisa berlaku di trigger doang gitu ya, Bu? Enggak. Oh. Nih, stored prosedur, function dan sebagainya. Jadi supaya nggak didetek sebagai akhir dari trigger gitu istilahnya. Nah, takutnya kalau kita gimana ya? Pokoknya supaya nggak keputus, jadi dianggapnya ini udahan. Padahal di sini masih lanjut lagi gitu, insert lagi dan sebagainya gitu. Jadi makanya dibutuhkan suatu delimiter. Jadi apa ya? Penanda berhentinya itu dibedain gitu. Ini adalah function, ini adalah trigger atau prosedur. Terserah, mana aja boleh. Nah, ini diawali ini berakhirnya pakai delimiter ini. Misalnya. Nih, berakhirnya seperti ini. Tapi di dalam trigger itu kan ada statement SQL-nya ya. Nah, itu tetap pakai titik, koma, seperti itu. Ini juga tetap pakai titik, koma. Insert ke dalam ini, set, dan sebagainya. Ini adalah satu paket. Nah, kalau ada paket lain bagaimana? Insert lagi, dan sebagainya. Atau mengupdate tabel lain dan sebagainya. Itu bisa. Seperti itu. Jadi beberapa itu boleh. Nah, tapi ini tadi kita tentukan bahwa ini tadi delimiternya ini akan mengakhiri apa? Satu trigger. Satu trigger ini akan berhenti atau satu function atau satu prosedur. Diakhiri pakai delimiter itu. Tandanya, bukan titik koma lagi kayak gitu istilahnya. Nah, kemudian setelah itu selesai function, prosedur, trigger dan sebagainya itu balikin lagi delimiternya menjadi biasanya. Itu. Jadi untuk membedakan antara itu function, prosedur, trigger, dan sebagainya, atau itu sekedar satu baris statement, gitu. Halo? Iya. Iya, Bu. Ngerti, Bu. Nah, kira-kira gitu ya, Mas ya. Penjelasan saya kurang bagus pasti. Kalau ada teman-teman yang bisa menceritakan dengan bahasa yang lebih indah. Paling coba-coba aja Bu saya. Kenapa? Paling saya coba-coba lagi aja. Iya, memang guru terbaik adalah pengalaman. Experience is the best teacher. Kamu nggak akan lupa ketika kamu nyoba. Tapi kalau cuma dikasih tahu bla 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 kayak saya ini, nanti sebentar juga hilang. Seperti itu. Memang saya ingat sampai sekarang pun gara-gara pengalaman sendiri kayak gitu. Intinya dulu terjadi seperti ini pas waktu ngerjain praktikum. Itu keinget saya bahwa saya lupa ngasih delimiter balik ini. Nggak saya balikin lagi, habis itu error terus. Saya stres sampai saya tutup, reset dan sebagainya, suka kayak gitu. Ternyata cuma gara-gara lupa balikin delimiter. Itu yang terjadi. Itu nggak bakal lupa. Makanya habis itu saya lebih aware lagi. Ada lagi? Bu, Ya. dalam delimiter bisa hanya satu trigger atau banyak? Maksudnya? Kan delimiter awal create trigger. Nah, sampai ini nanti create trigger lagi. Ya udah coba aja. Belum di end. Ya jangan. Ya jangan. Oh, jangan. Kan jangan. Ini bikin end ini adalah apa? Aksi dalam satu trigger. Ini loh bikin sampai end. Kalau triggernya beda ya harus di end, nanti error lah. Oh iya, kalau udah sampai end, nah terus create trigger lagi, nanti delimiternya. Oh gitu. Iya gitu. Ya, coba silahkan dicoba lagi. Harusnya sih masih bisa. Kalau zaman dulu ya, karena perubahan SQL itu udah berubah terus. Saya udah nggak jarang nyoba yang sekarang-sekarang. Jadi kalau mau kamu masih penasaran, coba create trigger gitu kan, double kan. Delimiternya nggak usah dipasang dulu gitu kan maksudnya. Iya. Harusnya sih bisa. Zaman dulu bisa.
Zaman sekarang harusnya masih bisa. Coba dulu. Ada lagi? Ada lagi? Ini saya belum, Bu. Apa? Untuk saat ini masih belum ada pertanyaan. Masih belum. Masih belum. Alhamdulillah. Sebenarnya itu tadi paling pas adalah kamu utak-utik sendiri. Nanti baru nemu masalah, nanti biasanya sama Mbak Google selesai. Ya, biasa sih gitu. Ada lagi? Ini kayaknya udah lengkap nih. Ketua kelas mana? Anabel. Hadir, Bu. Nah, Anabel. Tadi ngelihat ininya angka Google Meet-nya udah, ya bukan 2 tuh tadi berarti ngambilnya ya? ya 2. Ya, ada 40 berarti ya ada yang ke double kali. Iya. Itu Kan total 39. Iya. Apa namanya? Saya ngeliat angkanya. Dan tadi udah saya screenshot nama-namanya juga sih. Ya, oke. Ada lagi? Bu, saya mau nanya. Iya, silahkan. Siapa ini? Sri Kalisa, Bu. Tapi saya mau nanya, itu yang apa kuis di e-learning harus dikerjain atau gimana? Dikerjain aja, cuma 1. Kerjain aja. Oh. Oke, makasih, Bu. Itu tuh jadi saya tuh sebenarnya pengen bikin Scrum, cuma karena versi saya kan pakai gratis ya. Pakai iSpring free ini. Karena masih gratis, maksimum itu cuma 15 slide. 15 slide itu termasuk 5 kuis. Jadi apa namanya? Mau ngasih kuis apa? Soalnya ini kan praktikum ya. Jadi memang nggak pantas ngasih kuis banyak-banyak juga buat iseng aja. Buat mainan aja. Buat mainan aja, itu ada soal 1. Iya, buat mainan. Saya senang kalau bikin mainan-mainan kayak gitu. Jadi buat seru-seruan, buat kegiatan klik gitu. Itu cuma dari slide ini saya tambahin 1 soal. Karena mau menghapus banyak juga nggak enak. Karena slide-nya lebih dari 15. Jadi cuma bisa nambah 1. Karena 1 soal itu makan 1 slide. Kalau saya bikin 5 soal berarti maksimum slide saya cuma 10. Nah, saya mau beli masih keluar lagi dana gitu, istilahnya masih tidak lantar kapan-kapan kalau ada rezeki lebih baru beli yang bisa banyak slide biar tidak terbatas jumlah kuis dan jumlah slide-nya. Ada lagi? Itu cuma 1 ya Mbak, nggak apa-apa dikerjain, insya Allah nggak rugi. Ada lagi? Halo? Sepertinya tidak, Bu. Oh, sepertinya tidak. Tidak. Baiklah, kalau tidak ada saya akhiri. Saya harap teman-teman bisa langsung mengerjakan. Waktunya yang tersisa itu untuk benar-benar praktikum seperti itu. Insya Allah selesai. Sebelum waktunya masih 1 jam ya. Kurang dari 1 jam. Tapi insya Allah selesai itu. Jadi kamu nggak punya tanggungan lagi meskipun deadline masih lama. Meskipun deadline masih lama. Saya harap teman-teman bisa langsung ngerjain. Jadi nggak punya tanggungan. Anggaplah nggak ada PR kayak gitu. Jadi memang anggaplah seperti praktikum di ruangan, jamnya habis, kerjanya juga selesai, gitu harapannya. Nah, mungkin karena tidak ada lagi, saya akhiri. Saya juga mau berangkat ke kampus, ada rapat nanti sampai jam 7 malam. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan live dulu. Waalaikumsalam. Saya foto sebentar. Saya SS sebentar. Saya screenshot sebentar. Layoutnya udah 49. Oh, sudah. Oke. Saya screenshot. 1, 2, 3 print screen. Ctrl C. Bentar, saya paste dulu.
Kalau langsung save suka lemot banget. Kemudian sekali lagi 1, 2, 3 print screen. C, saya paste dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan Makasih, Bu. tugasnya. Terima Semoga kasih, Bu. sukses. Tetap sehat ya. Ya, Bu. Sehat juga ya, Bu. Oh, Dandi. Ya. Dandi tumben nggak bawa pacar, Dandi? Itu tadi ada, Bu. Tadi ada, Bu. Ada. Kena lu. Ya silakan meninggalkan tempat, boleh ditutup Terima kasih, saja. Bu. Bu, terima kasih, Ya, Bu. ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Bu. Dandi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Haris sudah selesai, Haris, jangan tidur.